Selamat siang dan bertemu kembali bersama saya, mekanik bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak. Pada kesempatan kali ini, mekanik bengkel akan memberikan tutorial cara mengganti dan cara memasang fan bel motor Beat FI starter kasar. Kali-kali di sini teman-teman dan konsumen lain yang mungkin masih bingung dan yang mungkin masih belajar dan yang mungkin ingin mengganti fan bel motor teman-teman sendiri. Di sini saya akan memberikan tutorialnya full dari awal ya teman-teman ya. Misalkan nih teman-teman yang lagi libur kerja, teman-teman yang mungkin libur kuliah, teman-teman yang mungkin lagi santai dan ingin bongkar-bongkar di bagian CVT motor Beat FI starter kasar. Di sini nanti teman-teman bisa mendapatkan langkah-langkah dan cara-cara dari saya dalam melakukan pembongkaran unit-unit spare part bagian dalaman CVT untuk mengganti fan belnya ya teman-teman ya. Nah, di sini mekanik bengkel menggunakan fan bel Aspira nih. Nah, biasanya si konsumennya terkadang bawa spare part sendiri. Di sini mekanik bengkel cuman memasangkan saja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja. Tapi sebelum lanjut, selalu dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Oke, langsung saja. Di sini bagian unit CVT masih lengkap ya teman-teman ya. Cuman untuk menyingkat waktu tadi mekanik bengkel lepas baut-baut pengikatnya. Nah, untuk motor Beat FI starter kasar di bagian depan ini ada cover ya. Nah, ini untuk cover angin ya teman-teman tuh. Teman-teman yang mungkin belum tahu fungsi lubang yang ada pada bagian CVT motor Beat FI starter kasar yang di depannya itu ada covernya. Nah, itu fungsinya sebagai cover penutup angin ya nih. Lubang angin masuk supaya mendinginkan bagian CVT ya. Nah, nanti suatu saat akan mekanik bengkel buatkan tutorial fungsi lubang yang ada pada blok CVT. Nah, masing-masing motor pasti ada lubangnya teman-teman, walaupun beda desainnya ya. Ini Beat starter kasar yang pertama ya, Beat FI ya. Sekarang kan nggak ada nih giniannya, langsung ketutup semuanya ya. Tapi tetap aja ada lubangnya. Oke teman-teman, kita buka satu persatu. Nah, tips dari saya buat teman-teman yang mungkin masih belajar dalam melakukan pembongkaran-pembongkaran, lakukan pengecekan awal. Artinya apa? Di sini teman-teman perhatikan posisi dan letak awalnya ya, supaya nanti teman-teman nggak bingung dalam memasang. Nah, biasanya kalau kita main bongkar-bongkar saja, tahu-tahu lupa gitu kan posisi di mana, letaknya di mana. Nah, di sini tips untuk mempermudah teman-teman, ingat-ingat posisinya di mana, apa yang kita buka, kalau perlu difoto teman-teman, supaya pada saat kita lupa nanti kita ingat, oh ya ada dokumennya ya. Nah, kita buka-buka terlebih dahulu nih si baut-baut pengikat blok CVT nih teman-teman, full tutorial nih ya dari awal kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini motornya itu tadi konsumennya putus fan bel teman-teman, ini putus fan bel. Terus didorong bawa ke sini tempat saya ya. Nih, saya nyalakan. Tuh ya. Motornya menyala tapi nggak bisa berputar rodanya. Ya. Tuh, teman-temannya putus fan bel katanya ya. Kali ya. Coba kita cek juga ya. Oke, baut-baut pengikat sudah kita buka. Nih tinggal tengah teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Di sini langkah-langkahnya mekanik bengkel berikan dari awal full, dan mekanik bengkel juga lakukan secara perlahan-lahan saja ya, supaya teman-teman bisa paham ya langkah-langkah nih. Oke, setelah itu kita buka blok CVT-nya. Dalam membuka blok CVT kita cukup tekan aja sininya teman-teman ya nih. Tuh. Nah, iya sepertinya putus fan bel tuh teman-teman ya, tuh ya, remuk ya. Tuh, bekasan dari fan bel yang putus yang lama ya tuh. Oke, teman-teman. Jangan di-skip ya supaya teman-teman nanti bisa tahu cara memasang fan bel sendiri ya, karena di sini
full tutorialnya mekanik bengkel buatkan secara rinci ya, pelan-pelan saja dari awal nih sampai nanti terpasang ya nih teman-teman nih. Nah, untuk bis starter kasar di sini ada gigi pinion nih ya nih. Kita lepas saja covernya nih. Kita lepas covernya. Nah, ini gigi pinionnya teman-teman. Penerus dari putaran dinamo starter ya. Oh, nih sedikit meloyo ya. Oke teman-teman, nah di sini tuh fan belnya pada putus ya tuh, ya. Nah di sini untuk perawatan bagian CVT itu anjuran dari pabrikan itu di per 20 sampai 24.000 km teman-teman, itu pemakaian normal. Kalau buat teman-teman yang mungkin motornya aktif seperti Gojek, kurir, sales, terus ya yang dikategorikan motor teman-teman itu kerja berat, lakukan pengecekan di bagian CVT itu separohnya dari pemakaian normal teman-teman. Kalau tadi pemakaian normal itu antara 20 sampai 24.000 km, nah teman-teman bisa melakukan pengecekan di bagian fan belt itu di separohnya, misalkan 15.000 km, supaya apa? Supaya nanti motor teman-teman itu yang kemungkinan ada masalah-masalah dan ada kausan-kausan di bagian dalaman CVT bisa diketahui sebelum terjadi kerusakan. Nah, karena di bagian CVT itu tertutup sama bloknya teman-teman, nggak terlihat. Nah, seperti itu ya. Jadi perawatan CVT itu pemakaian normal di antara per 20.000 km ya teman-teman ya. Nah, di sini, nah ini nanti kita lepas posisi semuanya terbuka aja teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan buka langkah-langkah mengganti fan belnya ya nih ya. Kita buka terlebih dahulu kipas rollernya teman-teman. Nah, di sini mekanik bengkel gunakan penahan seperti ini ya, tapi banyak yang menyalahkan cara seperti ini, tapi kalau kita melakukan cara berhati-hati nggak bakal ada masalah teman-teman ya, karena memang trackernya dia itu aslinya cekamnya di sini, kebanyakan cekam dari tool penahan kipas roller pada motor ini sedikit agak kurang kuat gitu apa gimana ya. Mekanik bengkel sih punya teman-teman, nah, tetapi sedikit agak ribet. Nah, tetapi dengan cara kita berhati-hati, selalu lakukan pembongkaran secara berhati-hati, insya Allah akan aman ya. Nah, mekanik bengkel untuk menambah torsinya saya gunakan pipa teman-teman. Kita putar ke kanan ya, ke kiri sorry, putaran mur dan baut kan ngendorin ke kiri, ngencengin ke kanan. Nah, oke teman-teman, mudah ya. Oke, kita akan lepas si kipas magnetnya. Nah, teman-teman, dalam melakukan pembongkaran tadi mekanik bengkel berikan tips ya, posisi dan letak awal. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada mur. Nah, ini sekalian saya buatkan tutorial double-double nih teman-teman, susunan dalam membongkar. Nah, nanti karena susunan akan memasang juga kebalikan dari membongkar teman-teman. Nah, langkah pertama kita buka tadi kan ada mur pengikat kipas rollernya ya, nih murnya menggunakan kunci ring 22 nih teman-teman ya. Nah, di sini susunannya ada ring teman-teman tuh, jangan sampai hilang ya, jangan sampai teman-teman itu menghilangkan sesuatu spare part ya yang ada pada motor ya, karena bermasalah akan ini motornya jadi nggak bener kalau part-partnya itu nggak tepat ya teman-teman ya. Nah, kita langsung buka aja nih susunannya teman-teman. Aduh, nah di sini sedikit agak ada lengket-lengket teman-teman ya, kita akan gunakan sedikit benturan. Nah, ini ada kelengketan dikit ya. Nih teman-teman, wah ini banyak yang nggak bener masangnya waktu itu kali teman-teman, giginya selip nih kayaknya teman-teman, giginya selip. Nah, buat teman-teman nih hati-hati dalam melakukan pemasangan kipas roller, mangkok ganda nih, karena di sini ada gigi teman-teman. Kalau teman-teman nggak pas nanti akan selip, akan rusak si giginya. Nah, ini susunannya teman-teman. Nah, lalu tadi mur ya, lalu ring tuh ada ringnya. Ini mekanik bengkel berikan susunan sekaligus. Lalu ada gigi kickstarter yang ada di dalam tuh ya. Perhatikan dalam membongkar nih kan, giginya bener kan selip teman-teman, giginya jebol tuh ya.
Ini sebenarnya rawan juga gini-ginian, takutnya ngelos teman-teman. Biasanya kan gini-ginian nih ngelos nih. Oke, nah ini fan bel yang putus nih teman-teman. Fan bel yang putus melilit di depan ya tuh. Waduh. Pada lolos semua teman-teman. Wow. Nah nih fan bel yang putus ya teman-teman ya. Pada ngelilit di rumah rollernya. Ini roller 1 2 3 sama satu lagi kabur teman-teman, satu lagi teman-teman. 1 2 3 mana mas kaburnya mas, kelihatan nggak di sono-sonoan? Oh ini ada nih teman-teman dah tuh teman-teman ya. Nah kita buka mangkok gandanya. Nah untuk unit rumah roller sudah terbuka teman-teman ya. Tuh banyak sekali serpian-serpian fan bel yang putus dan nyelip. Nah sekarang kita buka mangkok gandanya. Mekanik bengkel menggunakan tracker seperti ini teman-teman ya. Buat teman-teman yang nggak punya tracker, ingin bongkar-bongkar CVT sendiri, bisa beli alat-alat perbengkelan di toko online atau di toko-toko perkakas yang menjual alat-alat ya teman-teman ya. Buat teman-teman, cara membuka mangkok ganda terserah mau menggunakan teknik seperti apa. Di sini mekanik bengkel menggunakan seperti ini ya, lebih aman tuh mencengkramnya ya teman-teman ya. Kita buka mur pengikatnya menggunakan kunci ring 19, kita putar ke kiri juga ya gitu teman-teman ya. Tuh mekanik bengkel lakukan pelan-pelan kan supaya teman-teman paham cara-cara langkah-langkah. Nah susunannya juga tuh, susunan membongkar membuka tuh. Di sini ada mur dan ring, jangan sampai hilang. Nanti kalau teman-teman profesional di profesinya pasti akan paham, wah ini motor nggak ada ringnya nih, harusnya ada kan gitu teman-teman. Nah kalau buat teman-teman yang belajar-belajar iseng-iseng bongkar-bongkar sendiri ya apa adanya, sekali pasang bongkar pasang gitu doang kan. Kalau profesionalnya kayak bengkel-bengkel pasti setiap hari paham dong, wah nih ringnya nggak ada nih, posisi ringnya di sini nih nggak ada nih, nah ini bukan ring ini nih gitu teman-teman. Oke sambil ngobrol ya nih. Nah melilit di sini teman-teman nih ya tuh. Oke di sini banyak yang melilit. Nah gitu fan bel putus. Nah di sini pergantian fan bel itu makanya tadi kalau standarisasi dari pabrikan dalam melakukan pengecekan bagian CVT itu antara di per 20.000 sampai 24.000 karena dia tertutup. Nah kalau misalnya kita terlalu lama nggak lakukan pengecekan bagian CVT, kita nggak tahu ada kausan-kausan pada bagian part dalaman CVT, jadi nggak kedetek ya kan, jadi sekali jebol. Nah nih teman-teman, keren ya teman-teman ya. Udah nggak apa-apa, kita akan bersihkan dulu ya nanti supaya apa kelihatan enak dipandangnya ya teman-teman ya. Di sini mekanik bengkel bersihkan dulu buat teman-teman. Cara membersihkan CVT kayak gini teman-teman nih. Nah servis juga sebenarnya sama prosedurnya begini kalau yang saya tahu. Tapi kalau servis CVT di tempat teman-teman yang mungkin teman-teman lebih hebat, lebih bisa, lebih senior, cara servis CVT di tempat teman-teman seperti apa saya nggak tahu ya. Yang saya tahu servis CVT seperti ini. Kita bersihkan ya teman-teman ya dari debu-debu, dari bekas-bekas oli yang mungkin ada. Nah karena di bagian CVT itu nggak boleh yang ada namanya gemuk-gemuk, bekas-bekas oli, nggak boleh. Debu-debu itu bisa menyebabkan selip teman-teman. Karena di bagian CVT itu harus steril bahasanya. Kalau debu-debu makanya itu ada debu-debu dari yang ada di CVT. Dari mana sih Bang Mekanik? Ya debu-debu yang ada pada CVT kan ketutup sama bloknya. Nah kok sampai ada debu gitu kan. Nah debu-debu yang dihasilkan dari blok CVT atau debu-debu yang ada pada blok CVT itu disebabkan karena pergesekan spare part yang ada di bagian dalam CVT teman-teman. Misalkan fan bel bergesekan, rumah roller bergesekan, kampas ganda bergesekan. Nah itu menimbulkan dan menyebabkan debu teman-teman. Namanya apa namanya itu limbah. Nah gimana sih kita bekerja pasti meninggalkan limbah. Semua pekerjaan itu pasti meninggalkan limbah, kotoran gitu teman-teman ya. Kotoran begitu teman-teman. Nah salah satu kotoran-kotoran yang ada misalkan debu
yaitu dari pergesekan keterkikisan spare part yang ada di bagian dalaman CVT. Nah, ini servis CVT kita bersihkan tuh teman-teman ya. Nah, tuh kinclong ya kan. Nah, inilah servis CVT teman-teman. Nah, teman-teman full tutorial dari awal ya kan tuh. Tuh, udah kinclong lagi. Seneng kan pasti kalau teman-teman motornya bersih. Tuh, teman-teman lihat kotorannya di bawah tuh. Nah, ya. Coba bayangkan teman-teman, debunya, terus fan belnya putus-putus. Oke teman-teman, bagian CVT sudah bersih ya bloknya ya. Kita akan bersihkan unit-unit spare part yang ada, yang sudah kita lepas-lepas tadi teman-teman. Nih nggak apa-apa, nanti akan mekanik bengkel dokumenkan lagi tuh yang putus-putus ya. Buat teman-teman menjadikan gambaran, jangan terlalu lama dalam melakukan pengecekan bagian CVT ya, karena dia tertutup sama bloknya, kita nggak terlihat. Nah, kita akan buka, kita bersihkan semua teman-teman. Nah, ini pislet namanya, pislet kita bersihkan teman-teman ya. Kita bersihkan menggunakan bensin biasanya ya, teman-teman mekanik juga menggunakan bensin teman-teman. Kita letakkan sini aja, di sini saya bersihkan dulu ya, supaya teman-teman bisa melihat nanti susunan pada saat akan memasang ya. Saya taruh sini semuanya ya nih. Saya taruh di bawah CVT ya. Nanti full tutorial perakitannya, susunannya saya akan berikan. Tuh ya, saya taruh di bawah blok CVT-nya teman-teman. Oke. Kita bersihkan satu-satu ya. Supaya bersih semuanya dan nggak terjadi slip di bagian dalaman CVT. Nah, ini plat penutup rumah roller namanya teman-teman. Tuh saya berikan nama-nama juga namanya. Tadi itu pislet ya. Nah, ini plat penutup rumah roller namanya nih. Kita bersih-bersihkan saja teman-teman, karena mungkin udah lama nih si konsumennya nggak melakukan servis-servis CVT ya tuh. Nah, bersihkan. Cukup begitu aja teman-teman. Nah, di sini rumah roller tuh namanya. Nama-nama spare part, nama-nama barang. Full tutorial saya berikan nih teman-teman, supaya teman-teman paham ya. Oh, rumah roller itu yang kayak apa sih? Fan belt itu kayak apa sih? Roller kayak gimana sih bentuknya? Nah, ini rumah roller bentuknya kayak gini teman-teman. Rumah roller fungsi sebagai kedudukan rumah roller dan sebagai puli buka tutupnya fan belt ya, puli depan. Kenapa dia bikin tirus ya, nggak rata? Nah, itu ada fungsinya teman-teman. Cuman kita nggak akan ngomongin fungsi ya, kita akan mengganti fan belt. Sekalian ngobrol ya teman-teman ya. Saya akan mengganti fan belt tuh, saya bersihkan semua, taruh situ ya. Nah, ini namanya kipas. Nah, ini fungsinya untuk mendinginkan bagian CVT teman-teman tuh. Makanya ada namanya kipas roller, kalau teman-teman pernah dengar ya namanya ya. Ada kipas roller, teman-teman kan juga paham. Namanya kipas, fungsinya buat apa sih kipas? Ya, untuk menghasilkan angin kan gitu ya, silir-silir. Nah, ini kipasnya nih. Ini pulinya nih, aslinya puli teman-teman. Kalau motor-motor terdahulu injeksinya satu-satu terpisah, cuman sekarang udah lebih simpelin dari pabrikan, jadi nggak ada kipas kayak tadi, kipasnya nyambung sama dia. Oke. Nah, roller nih, baut-baut semuanya kita bersihkan teman-teman. Baut-baut kita bersihkan supaya asik aja, namanya bersih kan. Oke, kita taruh aja di sini, kumpulkan nih roller, kita bersihkan semua, biarin berantakan, nanti akan saya dokumenkan lagi nih biar konsumennya kedepannya lebih paham dan tahu. Jangan terlalu lama dalam melakukan pengecekan CVT. Kalau udah putus begini, nyusahin teman-teman sendiri kan. Kita lagi jalan enak-enak, kita lagi kerja misalkan, tahu-tahu putus ya kan. Nah, karena kesalahan teman-teman sendiri. Coba kalau lakukan servis berkala, kita misalnya ada putus, aus-aus gitu sebelum putus ya. Nah, kita udah ketahuan dari awal. Kalau misalnya dalam posisi pengecekan itu kita belum punya keuangan, belum bisa mengganti, yang penting kita udah tahu gitu kan. Oh iya, motor saya sudah sedikit aus ya, nanti kalau udah punya rezeki, punya uang, barulah diganti. Tetapi kan kita udah tahu jarak kira-kira berapa bulan lagi nih bang mekanik gitu kan. Nah, nanti kalau udah punya uang, barulah kita ganti. Oke teman-teman, sudah bersih semua ya. Nah, dalam menyusun kita akan lakukan susunan dulu ya. Kita akan siapkan apa yang kita susun.
Oke teman-teman, nah di sini juga hal penting ya, kelihatan kotor teman-teman ya, nggak apa-apa ya, ini sengaja mekanik bengkel nggak bersihkan ya, supaya teman-teman apa namanya tahu bahwa kalau kotor-kotor nggak enak. Sedikit agak ini teman-teman, oke. Nah, oke kelihatan teman-teman ya. Nah sekarang susunannya, nah cara melakukan pemasangan unit spare part bagian dalaman CVT. Nah, pertama-pertama ya tadi kita bersihkan, gak usah pakai kompresor teman-teman ya, kita tiup aja ya. Kompresornya lagi belum datang. Oke, kita langkah pertama ambil plat penutup rumah roller dulu teman-teman, susunan awal nih teman-teman. Saya berikan full tutorial membongkar, menyusun dan memasang fan bell teman-teman ya. Kita bersihkan nih langkah awal dalam melakukan pemasangan unit spare part yang ada di bagian dalaman CVT. Oke, langkah pertama kita ambil plat penutup rumah rollernya. Setelah itu kita pasang pislet. Nah, langkah pertama nih teman-teman, saya nggak melakukan pengambilan barang yang lain ya, karena langkah pertama memang seperti ini, nggak mungkin langsung pasang fan bell ya kan. Nah, kita pasang ini pislet yang hitam-hitam nih sebagai fungsi bantalan teman-teman, supaya nggak kasar motor itu. Kalau ininya nggak ada, besi ketemu besi dong di rumah rollernya ini. Nah, sebagai bantalan gini teman-teman tuh ya. Kalau nggak ada pisletnya, maka motor kasar. Nah, nah kan gitu teman-teman. Oke, lalu langkah berikutnya kita ambil rumah roller teman-teman. Kita ambil rumah roller dan rumah rollernya sekaligus barengannya. Nah, nih rumah roller. Dalam memasang roller yang benar seperti ini teman-teman, perhatikan bentuk dan konstruksi dari roller. Teman-teman bisa dilihat satu sisi ada yang tertutup dan satu sisi ada yang terbuka. Nah, pemasangan yang benar, satu sisi yang rapat ini posisi di kiri semua pemasangannya nih. Nah, kita posisi ke kiri, putar tangan saya, liatin. Nah, seperti itu kan teman-teman. Nah, yang tertutup itu diposisikan sama ya, di kiri semua. Nah, ini kan tertutup nih, posisi di atas, kita putar ke kiri. Kita letakkan ke rumah roller, posisi tertutup, kita taruh posisi kiri, posisi tertutup, kita taruh kiri, posisi tertutup, kita taruh kiri. Kalau posisi tertutup kita taruh di kanan, namanya selang-seling teman-teman ya, tapi ini namanya berurutan. Kalau misalnya terbuka ya, ke kiri terbuka semua gitu, tapi ya yang saya tahu yang tertutup itu ke kiri. Nah, setelah itu kita pasang plat penutup rumah roller tadi yang sudah kita pasang si pisletnya. Nah, gitu teman-teman. Nah, ya. Tuh sudah terpasang, tersusun. Setelah itu kita ambil kolar. Ini namanya kolar atau bos-bosan rumah roller. Tuh, ini kondisi baik, teman-teman. Oke, kita pasang. Langsung saja kita pasang ke depan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah ya teman-teman ya. Oke, setelah itu berarti sini sudah, berarti kita akan langsung pasang fan bell teman-teman. Nah, kita bersihkan dulu. Dalam memasang fan bell teman-teman, nanti akan saya berikan triknya ya. Nah, kita bersihkan supaya langsung pasang ya, masih supaya kering semuanya. Tuh, kita lap aja ya. Kompresornya belum datang teman-teman. Inden. Inden 2 bulan. Oke teman-teman, saya sih ada kompresor, tenang aja teman-teman. Kalau cuman buat apa, bersih-bersihin, nyemprot-nyemprot, wah ntar disangka saya nggak punya kompresor teman-teman. Nah, ini giginya sudah kosong tuh teman-teman, ngeri nih teman-teman. Untung gigi sono aman ya. Oke, kita akan ambil fan bellnya tadi. Kita akan ambil fan bellnya teman-teman ya. Dalam pemasangan fan bell nanti bersamaan dengan slidingnya teman-teman. Ini slidingnya nih, kita akan pasang secara bersamaan ya. Kita gunakan fan bell sesuai dengan konsumen beli ya. Di sini fan bellnya menggunakan Aspira. Nah, dalam memasang fan bell yang benar teman-teman, yang saya tahu teman-teman jangan terbalik-balik ya. Kalau untuk motor Honda dalam memasang fan bell itu usahakan huruf, tulisan dan angka terbaca dari depan dengan baik. Nah, itu pemasangan yang benar. Kalau Yamaha ada ini tanda panahnya ke depan. Nah, itu rotasinya. Tapi kalau
Honda dia nggak pakai tanda panah. Jadi yang saya tahu pemasangan fanbel yang benar, huruf, tulisan dan angka bisa terbaca dari depan dengan baik ya. Beda sama ini kebalik ya tuh. Nah, beda dong ya teman-teman, karena dia pasti dilambangkan dengan rotasi karena terbaca. Kalau terbalik berarti nggak kebaca ya kan, masa putranya ke sana. Kalau Yamaha mah enak ada tanda pandanya, tapi Honda nih buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi pemasangan fanbel yang benar, huruf, tulisan dan angka bisa terbaca dengan baik dari depan. Oke, langsung saja kita pasang. Nah, dalam memasang fanbel kita bersamaan dengan slidingnya teman-teman. Nah, tetapi dalam memasang fanbel kita harus memasukkan fanbel ini ke slidingnya langsung. Kalau posisi seperti ini kita pasang tuh akan gencet teman-teman, terlalu pendek ya, nggak ada jeda pemasangan kipas roller nanti ya. Jadi pemasangan kita akan masukkan terlebih dahulu si fanbelnya ke tengah-tengah sliding ya nih, ke tengah-tengah puli ya. Caranya kita gencet menggunakan tangan ya teman-teman, seperti ini ya nih, untuk membuat efek dia itu masuk teman-teman. Tuh masuk kan. Nah oke tuh seperti itu. Nah setelah itu kita posisi seperti ini, maka nanti kita pasang akan mendapatkan jeda mulur bahasanya teman-teman. Dan pemasangan kipas roller nggak susah. Nah teman-teman perhatikan ada jeda kan tuh. Nah kalau tadi nggak kita buka, kita masukkan si slidingnya tuh, dia aja kembali sendiri ya kan. Nanti teman-teman akan kesulitan dalam memasang sini tuh. Tetapi nah ini masih terganjal sama si fanbelnya. Tapi kalau posisinya kita renggangkan si fanbel ini, maka akan membuat efek kendor di sini tuh ya. Lalu dalam memasang kipasnya kita akan mudah. Oke, dalam memasang kipas teman-teman perhatikan di sini ada gigi. Kita tepatkan gigi yang ada di kipas ke gigi yang ada di asnya. Jangan sampai selip teman-teman. Pelan-pelan saja tuh ya. Perhatikan mekanik bengkel. Tuh, pasti kalau udah tepat giginya masuknya enak teman-teman. Setelah itu kita pasang kipasnya. Nah, di sini giginya udah kopong nih teman-teman, tapi nggak apa-apa kita pasang aja. Nah seperti itu teman-teman tuh, jadi jedanya nih ada kalau kita ulur gitu kita masukkan. Kalau tadi posisinya nggak kita masukkan akan gencet, kita susah dalam menempatkan si giginya. Nah ini kita pasang gigi kickstarter. Nah, gigi kickstarter juga pelan-pelan, hati-hati di sini ada gigi teman-teman, kita tepatkan di sini jangan sampai selip. Kalau selip nanti rusak teman-teman. Ah ini sebenarnya udah lama selip nih teman-teman tuh ya. Nah tuh tepat. Kalau sudah tepat pasti enak teman-teman, masuknya gampang. Oke, setelah itu tadi susunannya apa lagi? Nah di sini ada di depan kickstarter ada ring tuh. Ini susunannya teman-teman ya. Lakukan pengerjaan pemasangan secara perlahan-lahan saja teman-teman, karena di dalam keberhati-hatian dalam bekerja ada segi bagus, segi baik, nilai baik yang bisa kita dapat. Oke, kita pasang ringnya sudah masuk ya. Lalu kita pasang murnya. Dalam memasang mur kita gunakan tangan ya teman-temannya, jangan langsung pakai kunci. Supaya apa? Supaya ulir dan dratnya itu tepat. Nah tuh mekanik bengkel menggunakan tangan kan. Kalau kita menggunakan kunci kita nggak punya perasaan apakah si murnya itu sudah tepat atau belum. Nah nanti terjadi selip, jadi selek, kita paksa berat ya. Kalau sudah enteng dijamin ulir dan dratnya itu sudah tepat. Oke, setelah itu kita pasang mangkok ganda yang terakhir ya. Nah dalam memasang mangkok ganda teman-teman perhatikan di sini ada gigi juga ya tuh. Nah, kita dalam memasang mangkok ganda kita tepatkan gigi yang ada di tengah mangkok ganda ke gigi yang ada di asnya. Jangan sampai selip ya teman-teman ya. Nah tuh kalau pas pasti enak masuknya. Oke, setelah itu kita pasang ring, lalu kita pasang mur pengikat mangkok gandanya. Oke, setelah itu kita kencangkan mur-mur yang sudah kita buka tadi. Kita kencangkan ke arah kanan ya teman-teman. Dalam mengencangkan mur jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor. Torsi saja, torsi itu tingkat kekencangan mur dan bot ya. Kalau terlalu kendor nanti berbahaya copot. Kalau terlalu kencang nanti kasihan teman-teman mekanik lain yang ngebukanya. Kalau misalnya motor ini nggak servis lagi sama kita ya.
Ya, cukup set gitu aja teman-teman. Karena dia putarannya berlawanan arah, jadi nggak bakal lepas kalau sudah torsi ya. Oke, bagian mur belakang sudah terbuka, setelah terpasang ya, udah kencang. Lalu kita pasang, kita kencangkan mur pengikat kipasnya sama menggunakan kunci ring 22. Nah, pelan-pelan saja teman-teman ya. Mekanik bengkel dari tadi juga memberikan hal yang pelan-pelan ya buat teman-teman ya. Ya, tuh seperti itu teman-teman. Kita torsikan lagi ya. Mekanik bengkel enakin posisi pengencangan mur. Ya, seperti itu teman-teman. Jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor. Yang penting set gitu aja udah cukup ya. Ya. Ya, oke teman-teman. Sepertinya sudah kencang maksimal ya. Kita lepas kunci-kuncinya, kita lepas trackernya. Kita lepas semua teman-teman. Oke, setelah itu terakhir kita pasang kembali gigi pinionnya, gigi starter ya. Setelah itu kita pasang covernya. Nah, sampai di sini sudah terpasang semua unit-unit spare part yang tadi kita bongkar-bongkar, kita bersihkan, kita servis. Fanbel yang baru sebab fanbelnya putus sudah terpasang dengan baik. Maka sampai sini kita juga sudah bisa menyalakan motornya teman-teman ya. Coba. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup ya. Di sini sudah lumayan lama tutorialnya. Semua sudah terpasang dengan baik. Setelah itu kita pasang kembali blok CVT-nya, kita pasang kembali box filternya, kita pasang kembali filternya. Semuanya kita pasang dan kita rapikan. Nah, mungkin cukup sampai di sini daripada nanti durasinya terlalu panjang, teman-teman ngantuk ya. Sampai bertemu kembali di video-video saya berikutnya. Dan sukses selalu buat semua.